warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Dahliatika dengan NIM 23246331, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin membuat tugas video MK Analisis Manajemen Birokrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip good governance dalam reformasi birokrasi. Topik ini sangat penting karena good governance merupakan salah satu konsep utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penerapan prinsip-prinsip good governance juga menjadi dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki birokrasi. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, rendahnya kualitas pelayanan publik, kurangnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas dalam aparatur negara. Kita masuk ke materi yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu pengertian good governance. Apa sih good governance? Good governance menurut United Nations Development Program atau UNDP, good governance merupakan pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola urusan negara yang dilakukan secara efektif, transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam reformasi birokrasi, good governance menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Nah, pada PPT ini ada reformasi birokrasi dan good governance. Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sistematis terhadap struktur sistem kerja, budaya organisasi, serta sumber daya manusia aparatur pemerintah yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perubahan kelembagaan, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara. Nah, good governance dan reformasi birokrasi memiliki hubungan yang sangat erat, yang di mana reformasi birokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah. Semakin baik penerapan good governance, maka semakin tinggi pula kualitas birokrasi yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip good governance dalam reformasi birokrasi. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Contohnya itu adalah seperti musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang, forum konsultasi publik, dan lain-lain. Yang kedua ada transparansi. Nah, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang diberikan harus jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya itu adalah publikasi APBD, laporan kerja instansi pemerintahan, keterbukaan informasi melalui website resmi pemerintah. Ketiga itu ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya itu adalah seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Yang keempat ada penegakan hukum. Penegakan hukum, prinsip ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintah harus berlandaskan hukuman yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan khusus berdasarkan jabatan, kekuasaan, ataupun status sosial. Contohnya itu adalah penindak tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kelima itu ada responsivitas. Nah, responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespon kebutuhan, keluhan, dan harapan masyarakat secara cepat dan tepat. Contohnya itu adalah pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital. Yang keenam ada efektivitas dan efisiensi. Nah, pada efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara optimal. Contohnya itu adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan SPBA dalam pelayanan publik.
Yang ketujuh adalah keadilan dan kesetaraan. Nah, prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan dalam pembangunan tanpa diskriminasi. Contohnya itu adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas pada kantor pelayanan publik. Yang ke-8 itu adalah orientasi pada konsensus. Nah, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kebutuhan yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang ke-9 ada visi strategis. Pemimpin pemerintah harus memiliki pandangan jangka panjang mengenai arah pembangunan bangsa. Visi strategis diperlukan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini. Topik selanjutnya adalah penerapan good governance dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Nah, pemerintah di Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan good governance yang baik, antara lain yaitu penerapan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur sipil negara, penguatan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan pelayanan publik terpadu melalui mal pelayanan publik. Topik terakhir yaitu manfaat good governance dalam reformasi birokrasi. Nah, manfaat penerapan good governance memberikan berbagai manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan. Antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan penerapan good governance, pelayanan publik tentu akan semakin meningkat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Contoh kasus dari prinsip-prinsip penerapan good governance dalam reformasi birokrasi itu adalah salah satu contoh penerapan good governance di Indonesia adalah pengembangan mal pelayanan publik atau MPP. Nah, melalui MPP, berbagai layanan pemerintah dipusatkan dalam satu lokasi sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, digitalisasi pelayanan melalui SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga menjadi bentuk reformasi birokrasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Nah, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan atau yang dapat kita ambil adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur sipil, dan memperluas digitalisasi pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan. Demikian pemaparan mengenai prinsip-prinsip good governance dalam reformasi birokrasi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai topik prinsip-prinsip good governance dalam reformasi birokrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.